Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadang. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, pelupis kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini sepertinya pagi yang ditunggu-tunggu ini teman-teman dari pendamping profesional, karena kehadiran Pak Yusra ini mungkin beberapa teman ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, tapi saya yakin nanti Pak Yusra akan memberikan gambaran-gambaran dan informasi. Tapi sebelumnya seperti biasa kita dengarkan informasi update terkini dari Kapus Datin kita, Gus Ivan Novik Agusta. Silakan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, terutama para tenaga pendamping profesional yang sangat banyak pada pagi hari ini. Juga ada Mbak kemudian Pak Sekdes di YouTube gitu. Mungkin ini ada Pak Kapus Yusra ya. Yang ini kalau kita ibaratkan adalah panglimanya di lapangan ini, yang memang mengurus seluruh pendamping. Jadi ujung dari semua hierarki pendamping ada di Pak Yusra. Nah, mungkin yang pertama kami sampaikan, belum banyak pergerakan dibandingkan kemarin. Kita tahu memang ada masalah di aplikasi, sehingga di hari ini data warga yang terkumpul 79.896.201 atau naik 1% dari hari kemarin, 68% sekarang. Kemudian data keluarga 27.146.330 ya. Ini juga naik 1%, 88% sekarang. Data RT kembali lagi, ini data baru yang ada di desa ya. Dan ini daulat data desa, istilah dari Wonogiri kemarin. Datanya milik desa, ada di desa, yang bisa mendownload detail juga hanya desa ya. 434.889, sementara data desa 40.833. Kemudian perlu kami sampaikan juga data BUMDes yang mendaftar di bumdes.kemendesa.go.id itu 5.372 BUMDes dan BUMDesmanya 471 ya. Termasuk di dalamnya ada 37 BUMDes bersama yang merupakan peralihan dari
UPK PNPM menuju BUMDes bersama. Dan kita ketahui hari ini nanti ada peluang Pertasop ya, bagi BUMDes, yang juga di situ ada peluang pendamping desa untuk turut serta di dalamnya, sebetulnya begitu. Hari ini Gus Koco kami sampaikan juga, kemarin ada 2 agenda Gus Menteri ya. Jadi ada rencana ke Pasaman gitu. Tapi kemudian dari unit kerja eselon 1 lain juga meminta di Sumatera Barat. Akhirnya mundur di minggu depan supaya langsung ada 3 agenda di sana. Gitu. Dan hari ini kemarin waktu makan siang langsung dialihkan ke Wonogiri. Ya. Oh. Jadi siang ini untuk pertama kalinya siang ini Gus Menteri akan levelnya bukan level desa dan kecamatan lagi, level kabupaten kepada Bupati Wonogiri, dan otomatis kepada seluruh camat, seluruh kepala desa, seluruh tenaga pendamping profesional dari level desa, kecamatan, dan kabupaten. Semalam kami laporkan kepada Pak Yusra itu sampai totalnya nanti 650 lebih sertifikat utama karena menyelesaikan seluruh desa di 31 Mei. Ya. Dan mungkin selanjutnya Pak Yusra yang menjadi bintang utama kita, perlu kami sampaikan kepada kerabat desa juga, terutama tenaga, memang dipilih karena yang paling kuat di antara kami. Jadi kalau di eselon 2 di tingkat direktorat itu kerja yang paling berat itu kerja di tempatnya Pak Yusra. Jadi pusat pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Lapangan yaitu mengelola seluruh 34.000 sekian, hampir 35.000 tenaga pendamping profesional. Kemudian kalau ada tambahan kemarin seperti asuransi, kemudian sampai kalau ada masalah sedikit apapun itu langsung yang masuk ke Pak Yusra. Jadi perlu kami akui Pak Yusra lebih kuat dari kami, dan posisi di tempat lain termasuk Pusdatin itu pada dasarnya adalah mendukung tempatnya Pak Yusra. Gitu. Jadi terima kasih banyak ini Pak Yusra sudah berkenan mengisi sarapan pagi. Ya. Jangan-jangan ini kelebihan gizi ini jadinya sarapan hari ini karena semua yang dibutuhkan ada di Pak Yusra sebetulnya. Begitu Gus Koco. Oke, terima kasih. Kayaknya kita karena waktu Pak Yusra juga ini agak kejar-kejaran harus ke pesawat juga. Pak Yusra, ini menarik, ini banyak teman-teman yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat tersampaikan atau apa, tapi yang jelas mungkin gambaran tentang pengelolaan atau manajemen dari pendamping profesional hari ini itu seperti apa, mungkin teman-teman bisa mendapatkan gambaran apakah memang ada satu paradigma baru yang harus dikerjakan. Dan mungkin kalau titipan pertanyaan ada 2 ini Pak, satu yang urusan BPJS bulan ini apa kabarnya, kemudian sama banyak yang masuk itu tentang proses relokasi, tapi itu bagian yang nanti bisa ditanggapi. Tapi yang jelas mungkin gambaran umum dari Pak Kapus untuk tentang pendamping saat ini harus seperti apa. Monggo Bapak. Ya, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gus Koco yang terhormat,
yang sangat kami hormati pada pagi hari ini, Mas Ipan yang orangnya itu sebetulnya yang sangat menentukan di Kemendes, cuma orangnya low profile jadi selalu merendah gitu kan. Jadi ya Pak Ivan itu kayak begitu padahal orang sangat penting di Kemendes. Teman-teman semua yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati, kesempatan ini saya manfaatkan sebaik-baiknya. Mohon maaf karena saya sekitar ya beberapa menit ke depan harus take off dari Halim menuju Solo. Mungkin Pak Ivan juga berangkat tuh, itu lagi goyang-goyang tuh badannya. Cuma biasa Pak Ivan tuh ya orang rendah hati gitu kan. Jadi Mas Kocot dan teman-teman semua yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, mohon izin. Suara saya kedengaran ya? Iya, kedengaran dengan bagus Pak. Iya, saya share paparan ya. Monggo, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ini merupakan suatu kehormatan, kepercayaan yang diberikan pada pagi hari ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional yang saat ini nama mereka itu nomenklaturnya sudah menjadi satu, yaitu dari daerah sampai di pusat namanya TPP, Tenaga Pendamping Profesional. Artinya profesional itu tentu terminologinya adalah berupaya untuk bisa betul-betul menguasai profesional di dalam tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Kalau kita bicara pendamping, sesungguhnya pendamping desa itu adalah bagian dari mandat Undang-Undang 6 tahun 2014. Jadi kalau pun misalnya ada yang mempertanyakan tentang pendamping, kekuatan hukumnya, regulasinya sesungguhnya itu sangat kuat. Karena itu tercantum di dalam pasal 112 ayat 4, bagaimana kemudian bahwa dalam pemberdayaan masyarakat desa itu dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Nah, selanjutnya juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendampingan itu adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping manajemen dan manajemennya. Nah, jadi sesungguhnya kekuatan hukum teman-teman pendamping itu sangat luas di mata regulasi kita. Nah, oleh karena itu, ini menjadi sebuah yang harus diperpegangi sehingga kepercayaan diri itu mestinya harus terbangun. Jadi teman-teman pendamping itu harus betul-betul percaya diri dan saya berharap setiap saat dalam interaksinya itu dalam rangka untuk meningkatkan kapasitasnya. Untuk apa sebetulnya kita meningkatkan kapasitas itu? Karena di dunia yang sangat modern ini itu perkembangan pengetahuan, keterampilan itu terus berkembang dan kita terus harus bisa mengikutinya. Nah, peningkatan kapasitas itu kita harapkan dalam upaya kemudian bisa meningkatkan diri dalam segala aspek. Apa itu baik dari aspek pengetahuannya, keterampilannya, dan kita berharap mindset dan culture setnya itu dengan bertambahnya pengetahuan dan kemudian keterampilan itu bisa kemudian berdampak positif terhadap perilaku dan interaksi kita dalam keseharian. Nah, selanjutnya juga perlu saya sampaikan bahwa amanat Permen Desa 19/2020 tentang perubahan atas Permen Desa 18 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa itu diatur berbagai hal yang terkait dengan pendampingan. Seterusnya juga demikian yang Permen Desa 21/2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan. Jadi ini tidak lagi hanya bicara tentang pemberdayaan yang ada di 21 Permen Desa 21 ini, tapi bicara tentang pembangunan. Nah, yang baru saja kita saksikan adalah Kepmen 40, Kepmen Desa 40 itu yang baru saja ditandatangani oleh Gus Menteri tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa.
Nah, Kepmen 40 ini kita harapkan bisa mendorong percepatan peningkatan kapasitas, terus kemudian bagaimana argumentasi kita terhadap Komisi 5, terhadap Kementerian Keuangan dalam rangka kemudian memaparkan bahwa beban kerja para pendamping itu betul-betul tercatatkan dalam sebuah aplikasi yang saat ini itu ditangani langsung oleh Gus Ipan. Nah, kenapa kemudian ini penting? Karena kalau kita ditanya apa sih yang dikerjakan oleh pendamping itu, kita kan tidak mencatatkan itu dalam sebuah informasi yang cepat diperoleh. Nah, informasi ini tentu sangat terkait dengan pusat data dan informasi. Nah, kita di Kementerian Desa itu berkaitan dengan pusat data itu pintunya hanya ada satu melalui Pak Ipan. Nah, oleh karena itu ini menjadi sangat penting kalau kemudian kita ditanya apa sih yang dikerjakan. Nah, di Juknis 40 ini sudah sangat jelas apa yang dikerjakan dan apa yang menjadi beban kerja para pendamping itu. Nah, itulah kemudian peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional ini menjadi sebuah proses untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan dan kompetensi tenaga pendamping profesional dalam mendampingi pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa. Nah, saya kira kita sudah membaca apa sesungguhnya terminologi dan secara etimologi yang dimaksud dengan pendamping itu sendiri. Nah, ini mungkin yang perlu juga saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini yang namanya pendamping lokal desa itu kita mulai dari PLD itu sesungguhnya adalah bertugas atau menjadi tupoksinya adalah pendampingan dalam kegiatan pembangunan desa. Kemudian pelaporan kegiatan sehari-hari yang saat ini itu terakses atau terinformasikan di DRP atau Daily Report yang sudah dirancang oleh Mas Ipan. Nah, ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu kita berharap termasuk dalam pendataan SDGs desa ini menjadi salah satu tugas pokok dari pendamping itu sendiri. Kemudian penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID. Itu bagian dari yang tadi yang saya sebutkan juga. Kemudian meningkatkan kapasitas diri. Ini yang saya maksud tadi, bahwa kita berharap semua pendamping itu ada upaya, ada kemauan, ada keinginan untuk setiap hari berinteraksi untuk senantiasa meningkatkan diri dalam berbagai aspeknya. Interaksi itu menjadi penting karena kekurangan kita adalah menjadi kelebihan orang dan kelebihan orang itu menjadi bagian dari kekurangan kita. Sinergitas saling berinteraksi itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan dunia modern ini. Kita tidak boleh lagi saatnya untuk kemudian menutup diri, berkomunikasi, berkonsolidasi dengan yang lain. Nah, ini kemudian yang saya maksud dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Jadi semuanya itu dalam rangka kita meningkatkan partisipasi kita dalam di tengah-tengah masyarakat. Kemudian demikian juga dengan pendamping desa, termasuk TAPM, kabupaten dan provinsi. Nah, syukur alhamdulillah bahwa sampai dengan hari ini, dari aspek manajerial, kita punya pendamping itu sudah terpetakan dengan sangat baik, karena memang sebelumnya sudah diletakkan dasar-dasar bagaimana manajerial yang kita lakukan di pendampingan. Termasuk misalnya kebijakan saat ini, bagaimana proses penggajian para pendamping itu tidak lagi ada misalnya yang hanya 7 bulan dibayarkan gajinya atau ada yang terlambat. Kita berusaha semaksimal mungkin saat ini itu tanggal 1 sampai tanggal 10 sudah harus selesai semua penggajiannya. Nah, sekarang PR kita adalah bagaimana PLD kita ini yang masih sangat rendah penghasilannya, dan itu Gus Menteri selalu mengatakan kita terus bekerja keras berupaya semaksimal mungkin untuk kemudian bisa meningkatkan gaji atau honor dan biaya operasional para pendamping kita, karena harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Beberapa tempat hasil dari yang diperoleh dari honor itu kalau mereka bekerja ke satu desa itu pulangnya sudah nggak bisa lagi, sudah habis penghasilannya. Inilah yang terus kita upayakan. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, yang kita harapkan juga dari peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional ini adalah minimal kapasitas minimal sebagai organisator. Jadi bagaimana kemudian pendamping ini mengorganisasikan apa yang menjadi tugasnya itu sehari-hari. Nah, jadi
kalau kita bicara organisasi, tentu kita harus punya kemampuan dan kemauan untuk bisa hidup bersama antara satu dengan yang lain. Jadi kita tidak boleh lagi untuk bisa hanya hidup bisa sendirian gitu kan. Harus ada interaksi. Kemudian kapasitas minimal sebagai pemecah masalah. Jadi kita tidak lagi kemudian menghindari dari sebuah masalah itu sendiri, tapi bagaimana kita menjadi bagian dari yang bisa memberi solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Nah, kemudian bagaimana kapasitas minimal sebagai transformator. Nah, itulah kemudian yang kita harapkan. Pendamping itu memang tidak segala-galanya memiliki sebuah berbagai ilmu pengetahuan, tapi dengan menjembatani antara kita, antara satu dengan yang lain, kemudian bisa kita memecahkan berbagai masalah yang kita hadapi di desa. Nah, ini untuk apa? Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, dalam rangka meningkatkan skala ekonomi masyarakat yang ada di desa. Dan dalam rangka juga kemudian memecahkan berbagai masalah, jadi bukan perencanaan itu tidak lagi berbasis kemauan dan keinginan seperti yang selalu disampaikan oleh Gus Menteri, tapi kita akan terus bagaimana pembangunan dan pemberdayaan di desa itu berbasis pada masalah. Nah, itu salah satu tujuan dari kemudian kenapa kita lakukan pemutakhiran data melalui SDGs desa. Nah, selanjutnya yang terakhir ini saya mau sampaikan karena waktu kita sangat terbatas. Saya kira ada yang saya mau jawab tadi dari Gus Coko itu, ada 2 pertanyaan sebelum yang terakhir ini. Bagaimana kemudian teman-teman pendamping bisa memahami makna dan peran pendampingan masyarakat desa. Ini yang sangat penting. Kalau kita sudah bisa memahami apa yang kemudian menjadi peran kita, karena kita ini harus betul-betul percaya diri kita punya peran penting di tengah-tengah masyarakat yang ada di desa. Kemudian bagaimana juga kita punya daya dukung supaya ada terjadi percepatan pembangunan yang berbasis SDGs desa. Yang 18 SDGs desa itu menjadi acuan kita untuk kita capai tujuannya. Yang kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memahami manajemen maupun pemberdayaan masyarakat, ya, kepala desa hingga pengurus BUMDes. Nah, kalau kita bicara aspek manajemen, tentu kita akan bicara bagaimana dari mulai perencanaan, kemudian bagaimana aktualisasinya, itu kan, bagaimana mengorganisasikannya, dan bagaimana seterusnya menjadi kita bagian dari orang yang bisa mengontrol, melakukan pengontrolan dalam berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan kegiatan. Nah, itulah mungkin aspek manajerial yang perlu kita perpegangi dalam interaksi kita setiap pendamping. Nah, yang paling terakhir yang saya mau sampaikan adalah pertanyaan tentang BPJS ya tadi dari Gus BPJS dan relokasi. Jadi BPJS ini sudah banyak memang yang japri ke saya, tanya di grup juga banyak. Ini makanya kemarin itu saya hubungi langsung pihak BPJS-nya supaya kita tidak ada lagi yang salah paham gitu kan, dari Inpres tentang instruksi Presiden, mulai dari apa yang kita tanda tangani antara Bapak Menteri dengan pihak BPJS sebagai tindak lanjut dari Inpres itu tentang ketenaga kerjaan, kemudian bagaimana implementasinya yang kita sudah lakukan di pusat, bagaimana kemudian tenaga asuransi ini tidak menjadi lagi temuan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, di berbagai tempat. Karena kenapa menjadi temuan? Karena masih ada teman-teman kita yang mungkin tidak tersampaikan secara komprehensif informasinya bahwa BPJS asuransi yang namanya asuransi itu kan dia ad cost. Jadi ketika diberikan duitnya, uangnya itu harus dilakukan sesuai dengan apa peruntukannya. Nah, ketika itu tidak dibayarkan ke BPJS itu akan menjadi temuan. Jadi sekarang dengan regulasi yang kita perpegangi sekarang, nah kita berupaya bahwa benar-benar peruntukan komponen pembayaran selain dari honor dan biaya operasional adalah asuransi, itu betul-betul sesuai dengan peruntukannya. Nah, makanya kita lakukan setiap bulan untuk dibayarkan langsung ke tenaga kerjaan. Bagaimana manfaatnya itu kita sudah sepakat, dan tadi ini saya suruh kumpulkan, sebetulnya saya harus hadir di rapat pagi hari ini dengan 8 PPK.
para pejabat pembuat komitmen yang menandatangani kontrak dengan para pendamping, baik itu mengenai honor, mengenai biaya operasional, mengenai asuransi ketenaga kerjaan tadi. Nah, hari ini mereka rapat untuk kapan untuk bisa disosialisasikan bersama-sama dengan pihak BPJS. Nah, ke teman-teman supaya lebih terang benderang apa sesungguhnya manfaat yang diperoleh. Nah, kira-kira itu langkah yang saya lakukan supaya kita tidak salah paham, dan kalau salah paham itu bisa kita menjadi orang yang merasa benar di jalan yang sesat. Ada jadi Pak Yusra istilahnya. Nah, kalau kita merasa sesat di jalan yang benar kan itu nggak ada masalahnya, tapi kalau kita merasa benar di jalan yang sesat, kacau. Ya, maksudnya saya akan menjelaskan sesuatu yang kemudian lebih menjadi bagian dari ranahnya BPJS gitu kan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini minggu ini, kalau paling lambat saya bilang minggu depan harus ada sosialisasi baik secara virtual maupun secara fisik langsung. Saya sudah mengajak pihak BPJS untuk setelah kita MOU kemarin dengan Gus Menteri dan BPJS sebagai tindak lanjut dari Impres Presiden itu. Nah, kita akan sosialisasikan tentang BPJS ini. Yang kedua tadi tentang relokasi ya. Relokasi. Ini relokasi. Kayaknya banyak yang pengen relokasi ini. Ya, lokasi ini kan hanya ditambah dengan re gitu. Artinya ada permintaan gitu. Maknanya re itu permintaan sebetulnya. Jadi tentang relokasi ini sekarang kita lagi pikirkan semuanya supaya bisa saya memberikan kemudian pelayanan kepada teman-teman semua, baik dari segi pembayaran honor, kesejahteraannya, baik dari segi penempatan, ini semua lagi kita pikirkan. Memang di Juknis 40 tahun 2000 ini masih kedengaran suara saya ya? Masih Pak, masih. Oh iya. Jadi di Juknis 4 salah satu syarat untuk bisa dilakukan relokasi itu yang dibaca oleh teman-teman adalah permohonan sendiri. Ini perlu saya jelaskan kenapa kemudian permohonan sendiri. Kita sebetulnya semangatnya itu adalah tidak terjadi kemudian setelah kita relokasi penolakan secara besar-besaran. Jadi terjadi kegaduhan di mana-mana seolah-olah ada kesan pemaksaan. Itu semangatnya di awal, kemudian kenapa dicantumkan permohonan sendiri. Nah, tapi tidak cukup dengan hanya permohonan sendiri, ada syarat berikutnya. Misalnya kalau kita relokasi di tempat yang dimana dia ditempatkan, di tempat yang baru itu ada kosong, di situ ada terjadi kekosongan. Itu yang kedua. Karena kita tidak boleh memindahkan seseorang lalu menggeser yang kemudian sudah bekerja lama dan sudah menguasai lingkungan di tempat di mana dia bekerja. Nah, itu yang kedua. Ya, yang ketiga tentu atas pertimbangan apakah kemudian setelah kita relokasi teman-teman itu bisa meningkatkan program yang ada di tempat barunya, tapi kemudian tidaklah berakibat pada yang ditinggalkan itu juga terjadi program-programnya tidak terlaksana. Ini juga kan harus kita pertimbangkan. Jadi kita berpikir secara komprehensif, secara nasional bagaimana kemudian relokasi ini berdampak positif terhadap berbagai aspek kebijakan yang kita laksanakan. Nah, termasuk misalnya distribusi para pendamping oleh teman-teman ini kita akan lakukan ini secara nasional, tapi tentu akan kita kaji secara bersama-sama. Karena keputusan itu nanti bukan menjadi keputusan pribadi saya, tapi hasil analisis teman-teman yang betul-betul sudah menguasai, termasuk nanti Pak Ipan. Pak Ipan juga kita akan libatkan bagaimana kalau misalnya kita lakukan relokasi. Informasi dari pusat data dan informasi itu menjadi penting untuk kita jadikan referensi dalam rangka mengambil keputusan bahwa seseorang ini sudah saatnya harus kita relokasi. Kira-kira begitu. Jadi silakan aja mengajukan permohonan, tapi kemudian kita akan kaji lebih jauh dampak positif dan negatifnya kalau kita lakukan sebuah kebijakan itu. Saya kira dua pertanyaan itu, Gus Koco, yang
sangat saya hanya mengamati dari jauh sebetulnya nih saat kemarin ditawari oleh Pak Ipan. Ini apa Pak Ipan yang saya mau sampaikan nih? Oh iya, oke, kalau itu sih saya siap sambil menunggu keberangkatan saya pagi hari ini ke Jateng. Saya kira begitu, Gus. Oke. Saya kembalikan. Terima kasih. Mungkin yang menarik tadi untuk BPJS memang kemarin kami juga sudah sempat ada komunikasi dengan Pak Haji Jajang untuk mungkin sosialisasi dilakukan juga di forum di TV Desa untuk supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran jelas sebenarnya seperti apa sih fasilitasnya, kemudian bagaimana kalau mengajukan klaim dan seterusnya. Nah, yang kedua ini Pak Yusra, menyangkut relokasi ini saya ini kadang-kadang jadi tempat bertanya juga nih ke teman-teman. Bahkan ada juga, Mas bisa nggak dibantu dikawal? Emang aku siapa gitu kan? Jadi mungkin kalau saya menangkap yang disampaikan Gus Ivan juga di beberapa kesempatan bahwa ada paradigma baru tentang relokasi ini adalah bahwa relokasi harus berdasarkan permohonan dari yang bersangkutan. Yang kedua, seperti yang tadi Pak Yusra tadi sudah sampaikan, memang tempatnya kosong kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah dengan pertimbangan kalau relokasi memang akan memberikan manfaat yang lebih baik untuk di tempat penempatan yang baru. Nah, dengan yang mungkin saya nggak tahu nih seberapa besar teman-teman ini pada pengen mengajukan permohonan relokasi. Tapi mungkin boleh bertanya nih Pak Yusra, permohonan relokasi itu apakah kemudian hanya di satu wilayah sekitar wilayah kerjanya saja di satu kabupaten itu, atau juga memungkinkan beda kabupaten di satu provinsi dan seterusnya? Ya, kalau itu pertanyaannya, sebetulnya kan semangat awal kita memikirkan teman-teman pendamping itu bagaimana kemudian status dia sebagai seorang penduduk di mana dia berada dengan letak lingkungannya dia itu misalnya digambarkan dalam kartu tanda penduduknya itu loh di mana gitu sebetulnya. Ya KTP-nya itu berada di mana, ini menjadi juga salah satu pertimbangan. Nah, kalau KTP-nya itu berjauhan, mungkin kemarin waktu di saat rekrut awal mungkin ada kesalahan aplikasi membaca itu misalnya. Jadi ya ini yang kita akan sesuaikan. Jadi misalnya ada orang mestinya tempat tinggalnya di Papua, ya masa dia kemudian bertugas di Jawa, akhirnya istrinya di Papua dia bertugas di Jawa, itu menjadi nggak nyaman gitu kan. Ini semua yang kita perlu pertimbangkan, tapi tentu kita akan kaji lebih jauh dari aspek manfaat dan dampak positifnya gitu kan, sehingga dengan demikian kenapa tadi saya ulangi lagi, yang pertama itu atas permintaan sendiri, supaya nanti tidak ada kesannya, oh ini digeser-geser hanya berdasarkan keinginan Pak Yusra gitu kan. Nah, ini semangatnya. Padahal kita memikirkan pendamping ini secara komprehensif, secara nasional gitu kan. Jadi semangat itu yang kita junjung tinggi supaya kita dalam rangka mensejahterakan masyarakat ini menjadi tanggung jawab bersama, secara bersama-sama menjadi tugas kita bersama, itu kan kira-kira seperti kalau misalnya pertanyaannya bisa nggak antar kabupaten, bisa aja, gitu kan, silakan aja bermohon, nanti kita kaji, tapi betul-betul argumentasinya alasannya itu memang domisilinya di situ, gitu kan. Nah, jangan sampai hanya karena keinginan istrinya loh, karena istrinya pulang kampung, akhirnya di tempat itu kosong dia bermohon, programnya juga terbengkalai, nah ini kan. Jadi biasanya kalau istri itu kan harus ikut suami gitu loh. Ya betul. Pak Yusra, ini ada yang menarik di chatting kita itu bertanya tentang cuti. Informasi tentang cuti seperti apa nih, Pak Yusra? Ya, jadi cuti itu memang kemarin ini lagi kita, dalam waktu dekat ini kita berusaha untuk menjelaskan secara Juknis 40 itu memang masih ada beberapa yang
berpotensi menimbulkan terjemahan atau tafsiran. Jadi, nah ini yang saya sedang upayakan bagaimana menjelaskan melalui petunjuk pelaksanaannya. Misalnya ini Korkab itu harus, koordinator kabupaten harus sudah memperoleh SK yang baru dengan Juknis yang baru ini, dengan Juknis 40. Nah, kalau di Juknis 40 ini sebelumnya tidak ada misalnya korcamnya secara definitif. Nah, itu di Juknis 40 yang baru ini itu sudah ada. Nah, bagaimana kemudian saya bisa memperoleh informasi siapa yang akan ditetapkan melalui informasi itu? Tentu saya akan melakukan petunjuk pelaksanaannya. Melalui petunjuk pelaksanaan itu, lalu kemudian misalnya secara berjenjang saya akan benahi dulu semua korkab yang 434 korkab di seluruh kabupaten kota. Nah, itu kita percayakan kepada TA provinsi untuk mereka bermusyawarah, kira-kira silakan mengajukan 2 nama gitu kan. Kemarin saya sudah kirim surat tuh. Saya tanda tangani langsung, nanti kami akan mempertimbangkan di pusat kira-kira dari segi kompetensi, dari segi kinerja, dari segi profesionalismenya, kemudian dari segi bagaimana mengorganisir teman-teman, ini menjadi pertimbangan semuanya. Nah, oleh karena itu secara berjenjang ke bawah, demikian kalau saya bilang sudah tertata korkabnya, nanti korcamnya juga kita akan lakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana tentang cuti, ini terus kita akan jelaskan melalui petunjuk pelaksanaannya dalam waktu dekat. Sebelum saya upayakan sebelum tanggal 1 Juli sudah selesai. Jadi teman-teman akan membaca yang lebih sederhana, hal-hal yang belum bisa dijelaskan secara detail di Juknis yang 40. Kira-kira seperti itu, Gus. Oke. Pak Yusra masih ada waktu ya ini karena takut nanti ketinggalan pesawat. Masih ada. Setengah. Oke, Pak Yusra, kemarin 15 menit lagi kira-kira baru boardingnya. Oke, siap. Pak Yusra, kemarin sempat juga di salah satu forum kita itu kan pertimbangan tentang teman-teman pendamping lapangan desa, pendamping desa yang secara kesulitan akses, kemudian ke tempat-tempat mereka kerja, karena kan Indonesia ini kan luar biasa nih, ada yang kemudian desanya harus kita perjalanan air, ada yang harus nerobos hutan dan seterusnya. Sempat terlontar tentang mungkin nggak ada fasilitasi khusus di tempat-tempat yang memang punya kesulitan tersendiri, taruh kata kendaraan dinas atau mungkin tambahan fasilitas untuk operasional dan seterusnya. Mungkin bisa diberikan gambaran nih Pak Yusra, karena saya tahu betul ini teman-teman di Kementerian Desa ini kan sangat care dengan teman-teman pendamping. Jadi kadang-kadang jawabannya kan harus dari pejabat-pejabatnya langsung. Boleh Pak Yusra? Ya, makasih Gus. Saya sangat memahami apa yang dirasakan oleh teman-teman di khususnya ya yang PLD itu. Memang karena negara kita ini kan terdiri dari banyak pulau, terus kemudian memang Indonesia ini kan sangat luas. Jadi di samping sangat luas, ada juga pertimbangan lain, di beberapa tempat kan juga kita berhadapan dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Jadi ada juga letak geografis yang sangat sulit. Ini semua yang teman-teman hadapi yang memang luar biasa sulitnya. Nah, memang ini butuh perjuangan, bahwa kemudian teman-teman itu ada yang bekerja setiap hari melalui sungai, melalui laut, melalui jalan akses ke desa itu, kadang jalan kaki itu. Iya, betul. Saya juga memang dulu pernah jadi pendamping masyarakat suku terasing. Jadi pernah merasakan yang teman-teman rasakan dari tahun saya itu. Mendamping suku terasing jalan kaki. Iya, jalan kaki berjam-jam. Jadi yang teman-teman rasakan itu juga saya pernah merasakan, sehingga kalau itu keluhannya benar adanya, kita harus menghargai keluhan itu. Nah, sekarang kita lagi pikirkan gimana solusinya supaya kemudian teman-teman itu yang mengalami wilayah kerja yang sangat sulit karena letak geografis, ya kan, akses yang belum mencapai ke sana, baik itu jalan, ada yang naik kapal perahu kecil gitu kan berjam-jam, mesinnya katinting gitu kan, terus ada yang kemudian
berhadapan juga dengan jumlah penduduk yang padat. Meskipun memang jaraknya dekat, tapi banyak yang harus dilayani. Ini semua adalah tantangan, dan ini saya berharap ini tidak menjadi sesuatu hambatan, tapi ini tantangan kita, di mana kita diuji kompetensi kita dan kemauan keras kita untuk bisa menyelesaikan hal-hal seperti itu. Tentu kita juga terus berpikir bagaimana membantu menyelesaikan masalah itu. Memang saya sudah sampaikan ke teman-teman ini kira-kira gimana ya memikirkan mereka itu. Nah, mudah-mudahan ini sebentar lagi, mungkin kalau saya ketemu Gus Menteri nanti saya sampaikan lagi. Mudah-mudahan kita akan pikirkan solusinya seperti apa kira-kira teman-teman yang bekerja di wilayah-wilayah yang sangat sulit itu. Demikian Gus. Oke, mungkin jangan sampai mengganggu perjalanan Pak Yusra. Mungkin ada yang ingin disampaikan tambahan, Bapak, silakan. Ya, dari saya. Ya. Oh iya. Kan ini udah deket harus boarding nih, jangan sampai telat. Jadi ya, saya prinsipnya menyampaikan banyak terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Saya juga sangat menghargai, mengapresiasi hasil kerja teman-teman di lapangan. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang kita harapkan? Dan kalau bukan saat ini kita mulai, lalu kapan kita bisa mulai? Tentu saya sangat menaruh harapan besar bahwa memang tantangan di hadapan kita sangat besar, tapi inilah kemudian yang harus kita hadapi, inilah kemudian yang harus kita kerjakan, bahwa mudah-mudahan di balik pekerjaan kita yang sangat berat ini, di depan sana menunggu sukses yang kita bisa peroleh, penghargaan dari Yang Maha Kuasa yang kita bisa peroleh. Dan saya menyampaikan bahwa berharap semua yang kita kerjakan ini kita awali dengan niat yang tulus, ikhlas, supaya bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu, segala apa yang kita kerjakan kalau dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Yang Maha Kuasa, ini menjadi bagian dari ibadah kita, menjadi satu perbekalan kita di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kalau kemudian honor yang diterima belum sesuai dengan hasil kerja-kerja kita, mudah-mudahan ke depan ini kalau ikhtiar Gus Menteri dan teman-teman semuanya untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan para pendamping bisa kemudian cepat terrealisasi. Itulah kemudian Gus Menteri berharap tolong diisi dari reportnya itu supaya kita punya kinerja dan beban kerja kita bisa tercatatkan di aplikasi. Kapan saja misalnya pihak Kementerian Keuangan itu menanyakan apa sih kinerja para pendamping, kita bisa memberikan informasi secara detail. Inilah yang mereka kerjakan. Mereka itu bekerja tidak tahu siang, tidak tahu malam, ya kan? Apakah itu dini hari mereka bekerja di lapangan mendampingi masyarakat, tapi penghasilannya masih segini. Nah, argumentasi ini nanti yang akan disampaikan dan itu tercatatkan di aplikasi. Nah, mudah-mudahan nanti dengan tercatatkan itu ini menjadi alasan kita termasuk nanti ke Komisi 5 jika kemudian Gus Menteri diundang untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan para pendamping. Kita berdoa semuanya bahwa di saat kita pandemi ini tetap dalam keadaan sehat, jaga protokol kesehatan, gitu kan, selalu pakai masker, hindari kerumunan, selalu cuci tangan, gitu kan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Gus yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pak Yusra, mungkin sebelum meninggalkan forum ini, apakah ada alamat email yang bisa dikirim teman-teman mungkin yang sudah penasaran ingin segera bersurat ke Bapak, atau mungkin setelah nanti karena kemarin Gus Iwan sempat menyampaikan karena ada juga tombol di RP untuk bisa berkomunikasi by email ke PPMD. PPSDM. PPSDM. Boleh. Silakan, monggo silakan. Jadi bisa ke Yusra 939 @gmail.com. Yusra kecil semua, Yusra 939
@gmail.com. Oke. Oke, teman-teman pendamping, ini luar biasa pagi ini. Jadi kemarin banyak sekali pertanyaan bagaimana saya harus berkomunikasi, bagaimana tentang perhatian yang daerah ekstrim dan seterusnya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan langsung dari Pak Yusra, dan memang ini bagian menarik tadi adalah penegasan dari Pak Yusra tentang pentingnya daily report. Jadi daily report ini salah satu yang kemudian akan dijadikan dasar dari teman-teman di Kementerian Desa ketika kemudian akan berusaha melakukan pengajuan permohonan meningkatkan kesejahteraan teman-teman. Ada dasarnya, ini loh kerjanya seperti ini dan seterusnya. Kira-kira yang saya tangkap seperti itu. Jadi kalau masih beredar tentang daily report itu dasar hukumnya apa dan seterusnya, mungkin lebih pada dasarnya daily report adalah kita menyampaikan kegiatan kita untuk kemudian pihak lain bisa mengerti dengan jelas apa-apa yang dikerjakan oleh teman-teman pendamping profesional. Kira-kira seperti itu. Pak Gus Ivan masih ada di monitor? Halo Gus. Masih. Siap, masih. Halo Gus. Tadi saya harus bombardir Pak Yusra karena takutnya tahu-tahu pamit harus boarding kan gitu. Silakan Gus Ivan. Ya Pak Yusra satu pesawat dengan Gus Menteri, jadi lebih memudahkan ya komunikasi. Kalau saya orang daratan bukan orang udara. Woi, ngeri. Oke, Gus Ivan, gimana mungkin bisa memberikan responnya? Saya menangkap luar biasa Pak Yusra tadi sudah memberikan banyak pencerahan untuk teman-teman, karena memang sarapan SDGs ini pada akhirnya seperti jadi tempat ngumpulnya teman-teman pendamping. Jadi keluh kesah, komplain, dan seterusnya ini kadang-kadang kita terima, oke, dan seterusnya. Alhamdulillah juga nih Pak Yusra kami melaporkan, kami juga memanfaatkan WA Group. Ini sudah 12 grup WA yang isinya teman-teman pendamping. Jadi ada yang optimis, ada yang pesimis, ada yang apapun yang kita terima, tapi pada ininya kita ingin membangun semangat kebersamaan, semangat berpikir positif untuk lebih profesional dalam pendampingan, sekaligus juga memang utamanya awalnya lebih pada keperluan untuk berkomunikasi untuk keperluan acara sarapan SDGs. Oke, silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, Pak Yusra, tenaga pendamping profesional dan kerabat desa. Ini saya sambil melihat YouTube ini sudah kita perkirakan karena Pak Yusra yang ada di sini, jadi lebih dari 2.500 pemirsa online ini dari tadi, ditambah yang 300 Zoom. Jadi saya kira memang semua haus informasi langsung dari sumbernya ya. Dan apapun yang ada di lapangan implementasinya itu sepenuhnya ada di tanggung jawab dan kemudian pelaksanaannya di Pak Yusra itu. Jadi perlu kami sampaikan kalau Gus Menteri itu sebagai pucuk pimpinan dari pendamping ke Gus Menteri, implementasinya semuanya di Pak Yusra itu. Jadi kita semua di Kementerian Desa tahu ini Gus Koco kerabat desa bahwa ini pimpinan yang selalu ditelepon Gus Menteri itu Pak Yusra itu ya. Apapun yang ada di urusan pendamping langsung beliau gitu. Jadi keputusan akhir apapun itu di Pak Yusra. Kalau tadi Pak Yusra menyampaikan berbagai hal soal relokasi, soal kewilayahan itu memang ada di beliau itu wewenangnya. Gitu Gus Koco, sehingga ya yang tadi disampaikan berbagai pertanyaan, interpretasi terhadap Kepmen itu sudah bisa dijawab Pak Yusra ini. Terima kasih banyak di sela-sela waktunya. Dan saya yakin seandainya ada pertanyaan lagi yang nggak terjawab, sebentar lagi akan terjawab karena akan beliau tanyakan ke Gus Menteri di pesawat itu. Oke.
Oke, tadi salah satu yang menarik tadi juga ada bagian-bagian yang mungkin belum terjelaskan di peraturan yang nomor 40. Tadi Pak Yusra sudah sampaikan, insya Allah ya awal bulan ini nanti keluar lebih detail. Jadi kalau teman-teman menanyakan tentang bagaimana cuti dan seterusnya, ini mungkin akan lebih detail di aturan yang nanti akan dipersiapkan. Kita masih ada waktu 10 menit. Kalau mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya langsung, silakan resen. Woi, Feti udah langsung aja resen. Silakan Feti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Yusranya sudah masih berangkat ada. Ya? Pak, kita mau bertanya karena ada pertanyaan dari teman-teman termasuk saya. Yang BPJS bulan Juni itu kita lihat di BPJS TKU belum dibayarkan karena memang kondisi kita ke lapangan kan cukup sulit, takut nanti ada musibah. Nah, ya cuma itu pertanyaannya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yusra mungkin bisa memberikan informasinya. Ya, makasih Gus. Jadi kalau misalnya kemudian jadi gini, itu PPK saya itu sudah saya tenaga ahli nasional dan semua TA yang ada di provinsi. PPK 2 misalnya itu bertugas di wilayah Aceh dan 5 kabupaten provinsi lainnya. Begitu juga seterusnya sampai PPK 8. Nah, nanti setiap teman-teman ini saya yakin betul siapa mengetahui persis PPK-nya itu siapa gitu kan. Misalnya PPK 8 itu bekerja di wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku Utara. Nah, misalnya PPK 7 itu bekerja di seluruh Sulawesi ditambah dengan Maluku Utara. Nah, jadi kalaupun ada yang belum tahu siapa PPK-nya bisa langsung tanya ke Korkab atau ke Korpropnya. Nah, nanti kalau kemudian ada masalah-masalah yang berkaitan dengan keterlambatan atau misalnya kenapa saya belum cair duitnya, itu ada beberapa hal kemungkinannya. Pertama, mungkin bisa terlambat itu karena dikarenakan bisa jadi karena buku bank nomor rekeningnya itu expire gitu. Yang kemarin kejadiannya begitu. Atau mungkin rekening kesalahan di NPWP-nya, nomornya mungkin tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Nah, hal-hal begini itu bisa ditanyakan langsung ke saya, bisa juga langsung ke PPK-nya. Nah, tapi kalau langsung ke PPK itu lebih cepat direspon karena kalau ke saya itu 35.168 orang nanya satu kali Gus itu. itu agak cepat. Makanya kita bagi tugas di wilayah. Yang Japri aja sekarang minta relokasi ke saya itu udah ratusan nih ke saya itu. Ya kira-kira gitu. Jadi, kalaupun misalnya nggak selesai, naikkan satu tingkat, gitu ya. Ada Pak Nur Said pendamping, koordinator pendamping seluruh Indonesia. Ada Kornasnya gitu kan. Jadi nanyanya itu kalau dari PLD secara berjam-jam, tanya ke Korkam, nggak bisa di Korkam, belum sempat dijawab. Harus sabar, tunggu 1 hari atau beberapa jam. Korpropnya bisa secara berjenjang begitu. Karena kita selalu optimis dan selalu berbaik sangka. Jangan baru tidak dijawab 1 jam. Oh ini orang ini udah marah sama saya kali. Enggak. Selalu kita berpikir positif kalau ada yang belum sempat dijawab WA-nya. Mungkin dia lagi sibuk, lagi di jalan, lagi di toilet. Kayak gitu. Supaya imun kita tetap kuat. Gitu. Betul. Oke, ya. Kira-kira gitu ya. Oke. Masih ada waktu, Frankie. Silakan. Berurut yang resen. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Yusra. Pertanyaan saya itu terkait dengan kontrak. Kami di TTU sampai hari ini belum terima kembali kontrak yang sudah kami kirim. Sedangkan saya lihat di grup teman-teman TPP yang lain di daerah lain itu sudah terima kontrak yang sudah ditandatangani oleh PPK. Oh iya, oke. Kami punya di TTU PPK 6 Kak Malaran ini belum kami terima. Oh iya. Oke, jadi gini.
Kalau kontrak itu awalnya skemanya saya mau bawa semua ke Jakarta. Jadi ketika di awal-awal bulan Februari akhir itu baru 2 kabupaten yang mengirim ke sini, itu ruangan hampir penuh. Akhirnya saya hentikan. Saya bilang ini berapa puluh truk ini? 35.000 10 lembar itu kita udah menghitung kemana. Akhirnya kita hentikan. Sekarang skemanya saya turunkan PPK-nya ke daerah untuk nada tangan langsung di provinsi masing-masing. Nah, dokumennya saya bilang itu cukup yang ditandatangani bawa ke Jakarta. Yang depannya itu sampai halaman 9 itu sudah cukup kita print out aja. Yang penting udah tahu semuanya kan, sudah dipelajari. Kita print out, simpannya nanti sudah di dokumen aplikasi kita gitu loh. Jadi yang ditandatangani itu saya suruh bawa ke Jakarta yang ada meterainya. Bahwa kemudian belum sampai ke adik kita ini itu bisa jadi kemudian sedang disortir atau dirapikan di provinsi supaya tidak salah kirim. Tapi yang pasti kalau yang saya khawatirkan tuh kalau dia menyebut kok saya belum terima gaji. Kalau sudah terima gaji dipastikan sudah ditandatangan gitu kan. Tapi kalau kemudian misalnya belum sampai, saya kira nggak masalah. Itu nanti kita bisa perlihatkan yang ada di PPK itu, kita bisa scan, kita perlihatkan bahwa saudara punya kontrak yang sudah ditandatangan itu mudah-mudahan sudah selesai semuanya ditandatangani. Nanti tinggal mungkin karena kita letak geografis sangat jauh sehingga mungkin tiba saatnya juga akan dikirimkan ke yang bersangkutan. Saya kira begitu, Gus. Oke, masih mungkin satu kesempatan ini, Pak Sabana, silakan. Ya, unmute dulu. Ya, silakan. Loh, kok nge-mute lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Gus? Langsung saja Pak Yusra, satu hal terkait dengan pendampingan. Kami melihat di Kemendesa ini ada pembayaran untuk honorarium, sewa kantor dan lain-lain. Tapi sampai hari ini terkait dengan operasional operator, Pak Yusra, Pak Kapus, apakah memang belum diakomodir di DIPA kita pada tahun ini atau gimana? Itu satu. Yang kedua, terkait dengan alur dan mekanisme relokasi tadi sudah dijelaskan ya. Mudah-mudahan kita berharap teman-teman yang mengajukan ini bisa disegerakan, Pak Kapus, karena memang ada satu pendamping kita yang jaraknya terlalu jauh, 5 kecamatan, sehingga tidak maksimal dalam kinerja. Mungkin itu, Pak Kapus. Terima kasih. Silakan Pak Yusra. Ya, makasih. Ini masih ada waktu 2 menit lagi ya. Saya langsung mungkin jadi ini mungkin yang terakhir saya sampaikan bahwa berkaitan dengan operator yang ada di Satker provinsi, kabupaten itu memang setahun ini sebetulnya saya sudah mau tarik ke BPSDM, tapi kemudian kita pertimbangkan beberapa hal, harus trilateral meeting dengan Bappenas dan DCA, kemudian harus likuidasi Satker dulu, baru kita buka Satker baru, sehingga kemarin kita berkesimpulan sudahlah kalau itu butuh beberapa bulan lagi, kita tetapkan saja untuk tahun ini itu di Dirjen Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Nah, oleh karena itu ranahnya teman-teman di sana mungkin yang lebih pas untuk memberikan penjelasan kenapa kemudian operator itu belum disempatkan. Yang kedua, relokasi, mudah-mudahan kita berdoa, tentu kita memang harus lebih cepat, memang lebih baik, tapi kemudian kita tidak sembrono dan tidak tergesa-gesa gitu ya untuk mengambil kebijakan dalam hal tadi relokasi. Ya, saya kira begitu, Gus. Oke, saya mungkin sudah bisa pamit ya. Di penghujung. Karena saya lagi di parkir ini masih harus nanti. Oke, terima kasih Pak Yusra. Luar biasa. Kerabat desa dengan pendamping. Terima kasih Pak Yusra. Selamat bekerja, Subdet. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi ini luar biasa karena mungkin banyak pertanyaan, banyak hal yang mengganggu atau mungkin terbawa dalam mimpi beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ini kayaknya urusan
relokasi, BPJS dan seterusnya. Setidaknya untuk urusan relokasi tadi sudah ada gambaran besarnya. Satu, permohonan dari yang bersangkutan. Dua, pertimbangan yang menjadi permohonan lokasi baru memang benar-benar kosong gitu kan. Kemudian yang ketiga, pasti akan ada pertimbangan kemanfaatan atau pertimbangan apakah akan menjadi efektif ketika teman-teman direlokasi berbasis pada data daily report. Oleh karenanya daily report menjadi penting supaya memperlihatkan kinerja teman-teman dan seterusnya. Saya pikir itu bagian yang kita bisa dapatkan. Untuk urusan BPJS, insya Allah semoga segera nanti akan ada forum dengan BPJS langsung. Kami kemarin sudah ada komunikasi dengan Pak Haji Jajang untuk BPJS melakukan sosialisasi. Lebih detailnya seperti apa sih sebenarnya BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatannya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian kalau mengajukan klaim seperti apa, dan seterusnya. Pasti dari pihak BPJS yang lebih paham untuk menyampaikan itu. Oke, terima kasih. Kita sudah bersama-sama mengikuti acara ini, peningkatan kapasitas di tangan pengelola tenaga pendamping profesional bersama Pak Kapus kita, Dr. Yusra. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman pendamping, dan saya berharap ide-ide atau usulan-usulan kalau memang ada topik-topik yang perlu dibahas kita bisa sampaikan ke saya. Pak Gus Iwan, masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Ya, saya kira sangat bagus itu Pak Yusra sudah menyampaikan kepada kita. Sehingga seperti biasa, jangan takut bertanya. Pak Yusra saja sudah siap menjawab. Ini sangat bagus, betul-betul sesuai yang disampaikan Gus Menteri untuk selalu melayani. Beliau bahkan menyampaikan nomor WA pribadi dan email pribadi. Nomor WA memang beberapa pertanyaan dari para pendamping langsung dari PLD, PD, apalagi yang TA dan provinsi, langsung semuanya dijawab beliau. Ya, jadi kalaupun ada pertanyaan di Sapa Desa, sebetulnya yang mencek lapangan dan sebagainya itu juga beliau. Jadi memang tugasnya berat. Kita semua tahu yang paling kuat di antara kami ya memang Pak Yusra. Memang tugasnya lebih berat dari yang lain. Begitu Gus Koco, supaya kita sama-sama menyadari dan maklum. Makasih. Oke, terima kasih. Luar biasa sampai di sini sarapan SDGs kita. Semoga menu hari ini benar-benar nikmat, penuh gizi untuk teman-teman pendamping dan kerabat desa di seluruh Indonesia. Sampai di sini kita akan selalu bertemu tiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, ulubis kentul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergandeng dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang.
Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.